Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semua. Perkenalkan, saya Anggun Widi. Alhamdulillah kegiatan sehari-hari saya sedang membangun klub pengusaha. Saya juga sedang mengoptimalkan sosial media branding gitu ya. Jadi kalau brand yang saya punya ada namanya Optimasi Sosmed. Kita juga sedang optimasi untuk pengusaha wisata karena lagi pandemi, jadi lagi break dulu. Ada juga pengusaha logistik dan lain-lain. Terima kasih kesempatannya. Salam kenal buat semua. Kali ini kita akan belajar bareng bagaimana kita bisa mendesain flyer, mendesain banner, mendesain bahkan nanti logo gitu ya, dengan cara yang simple lewat hanya HP gitu ya. Karena hari ini kita bicara bisnis apapun, ketika flyernya, ketika materinya itu aja, ya kadang-kadang boring gitu ya. Terus juga kalaupun memang misalnya kita mau personal branding, kita kan juga harus sering show up siapa kita gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus sering ganti profil untuk show up tadi. Nah, yang paling simpel yang akan kita coba pelajari kali ini adalah kita akan bagaimana membuat poster maker gitu ya, membuat desain dengan cara yang paling simpel. Jadi sebenarnya nanti ada beberapa materi sih, ada beberapa aplikasi, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, tergantung dari teman-teman tetap mau mengikuti atau enggak gitu ya. Nah, kali ini saya akan kasih yang paling simpel dulu, yang bisa langsung teman-teman praktekkan. Memang hasilnya memang sangat sederhana, tapi lumayan lah daripada nggak sama sekali gitu ya. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman ke Play Store, teman-teman cari namanya Splendid. Di sini Splendid itu ada logo maker, ada poster maker, gitu ya. Jadi pakai yang poster maker aja. Nah, jadi ingat ya teman-teman, pakai yang Splendid ya. Jadi yang ini nih. Jadi yang ini atau kalau nanti yang untuk logo juga pakai yang Splendid. Jadi kalau kebetulan saya sudah install, kita buka. Nah, ini nanti tampilannya. Nah, pertanyaannya kenapa kok Splendid Poster Maker? Satu, dia tuh simple banget teman-teman. Simple banget, gampang, banyak variannya, terus juga gratis gitu ya. Isi untuk pemakaian dan pastinya hasilnya juga ya nggak malu-maluin banget lah ya gitu. Nah, untuk penggunaannya juga sederhana. Jadi teman-teman sudah disediakan untuk contoh-contohnya ya, template-templatenya. Jadi bisa langsung teman-teman edit, atau kalau memang misalnya teman-teman sudah biasa sih bisa bikin dari awal gitu. Jadi bisa langsung create dari awal tanpa melihat untuk template. Nah, jadi ini klik all. Nah, ini ada beberapa tampilan teman-teman. Jadi ada yang khusus nanti buat bikin poster, jadi ukurannya sudah disesuaikan. Dan ini juga ada beberapa menu-menu yang misalnya kita mau untuk sale gitu ya, terus bikin di sosial media, untuk undangan-undangan yang bentuknya atau flyer-flyer bentuknya party, untuk yang temanya musik, makanan, bahkan yang banner sendiri juga sudah ada. Terus untuk kata-kata motivasi sudah ada ininya, tinggal kita edit sedikit, misalnya kasih logo gitu ya, atau mungkin tambahan-tambahan sedikit lah. Bahkan misalnya kita mau bikin kartu nama pun ini sudah ada template-nya, jadi tinggal kita ganti nomor teleponnya, namanya, dan lain-lain. Atau mungkin undangan, atau mungkin misalnya mau jualan gitu ya, ada tema-tema yang berhubungan dengan kesehatan, fitness, event, bahkan yang sekarang lagi
kita alami ya, corona, temanya corona, bahkan untuk bannernya YouTube, untuk juga properti, fotografi. Jadi kenapa kok saya pakai Splendid? Karena memang ini cukup lengkap dan bener-bener gampang banget pakainya gitu ya. Spa, beauty, service, nah teman-teman tinggal cek masing-masing. Education, grand opening gitu ya. Jadi kalau memang misalnya kita mau bikin sampai untuk yang contoh-contoh untuk flyer bisnis pun ada yang bertemakan cinta, ulang tahun. Jadi kan kalau kita masih awal ini kan kadang-kadang aduh cari idenya apa gitu ya, kan bingung ya. Jadi ini sudah ada gambarannya teman-teman. Nah gitu. Yang berhubungan dengan teknologi, undangan pernikahan, kosmetik, spiritual, interior. Jadi lengkap banget. Gitu ya. Tuh. Oke. Jadi kenapa saya pilih ini? Karena memang ini lengkap banget. Nah, contoh saya mau bikin untuk ambil sampelnya yang mana ya? Mungkin saya pengen bikinnya untuk fitness, mana fitness? Nah, ini fitness. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ini template-template yang bisa kita gunakan, bisa kita edit gitu ya, bisa kita maksimalkan. Nah, di sini kalau yang kita mau pakai yang tidak perlu berbayar alias gratis itu yang tidak ada tulisan pro-nya. Jadi kalau yang ada tulisan pro-nya kita harus upgrade dulu, bayar dulu gitu ya. Baru nanti kita bisa optimalkan dan pastinya jauh lebih bagus gitu ya ininya ya, template-nya. Tapi kalau untuk awal-awal saya sering pakai yang gratis juga nggak malu-maluin kok gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak tahu dikiranya ya saya pakainya Adobe gitu ya, pakainya AI gitu. Padahal sebenarnya cuma hanya HP doang gitu. Tinggal kita reposisiin aja. Contoh misalnya saya mau pakai yang ini nih, yang sampingnya Let's Get Fit nih ya. Kita tinggal edit. Nah, ini udah ketemu. Dan ini di sini menu-menunya juga simple. Kalau yang plus itu kalau kita mau bikin baru. Artinya bikin misalnya kita lihat desain udah selesai, kita mau bikin baru tinggal klik yang plus new itu. Nah, kalau ini BG ini background. Jadi kalau memang misalnya tadi kan ada gambarnya kan angkat besi ya. Jadi kalau misalnya mau diganti backgroundnya jadi polos putih atau warna atau ada yang karakter-karakter ini tema-tema juga boleh. Atau kalau background yang seperti ini juga ada. Nah, saya biasanya pakai yang warna merah putih ini. Nah, ini saya biasanya pakai merah putih ini. Jadi ini untuk backgroundnya. Terus juga ada teks. Jadi kalau memang misalnya kita mau menambahkan teks atau juga mau mengedit, ini tinggal kita misalnya kayak yang your body. Ini mau kita edit, tinggal klik your body, tinggal klik yang tanda ini ada tulisan edit, tinggal klik, kita tinggal tulis. Misalnya your mind. Apply, langsung ganti. Gitu ya. Nah, terus your mind ini kan tulisannya hitam ya. Jadi kalaupun memang misalnya kita mau ganti warna, tinggal klik yang color, kita tinggal sesuaikan. Warnanya sudah tersedia. Mau kuning, mau hijau, mau biru, mau ungu, mau merah, mau putih, mau hitam, monggo. Tinggal warna. Jadi kalau mau misalnya warna ini masih belum cocok nih, aku mau cari warna yang lain, klik yang ini, kita tinggal pilih mau tentukan warnanya mana, boleh mana aja gitu ya. Oke, nah ini bicara warna. Terus berikutnya ada size tulisan ini kan tulisannya your mind itu segitu ya. Jadi kalau kita memang misalnya mau ubah diperkecil atau diperbesar, tinggal geser-geser aja teman-teman. Atau kalau pas lagi geser-gesernya agak baik kurang pas gitu ya, teman-teman tinggal diklik yang angkanya aja, tinggal mau diganti berapa ukurannya. Apakah misalnya 70, ketik 70 atau berapa. Oke. Nah, ukurannya jadi 70. Tapi kalau memang misalnya teman-teman sudah biasa main geser kanan geser kiri, tinggal bisa geser kanan geser kiri aja. Oke. Nah, berikutnya itu ada style. Style ini
untuk fontnya, bentuk fontnya. Jadi Yorman itu kan masih yang standar ya. Jadi tapi kalau misalnya kita mau ganti, wah tulisannya yang begini modelnya. Nah ini teman-teman tinggal pilih sesuka hati. Keren kan? Jadi seolah-olah gila nih. Imajinasinya keren ya, padahal tinggal ganti-ganti tuh kan. Tinggal pilih tulisannya mau yang model kayak apa, silahkan. Katakanlah misalnya mau pakai yang ini. Jadi monggo kerso, suka-suka pakai yang mana aja silahkan, sesuai selera. Gitu ya. Nah setelah main ini sudah style ini sudah cocok, teman-teman juga bisa bikin curve, tapi dia harus berbayar sih. Jadi saya juga jarang pakai sih, karena saya pakai yang gratisan aja. Nah kalau yang transparansi ini fungsinya untuk ketegasan dari yang sedang kita edit. Jadi kalau tulisannya kita mau agak misalnya gini, kan kadang-kadang kan kita misalnya bikin ada logo belakang kita gitu ya, yang seolah-olah itu seolah-olah kayak di temboknya kita lah. Itu kan nggak mungkin tegas, karena kalau tegas kan pasti nanti akan tabrakan dengan yang tulisan utamanya atau gambar utamanya. Nah dengan kalau cara itu kita mainnya di transparansi. Jadi ini untuk ketebalan dari yang akan kita ini kalau digeser makin jelas, makin nggak kelihatan gitu. Nah ini kita untuk main settingan misalnya kayak kop surat gitu ya, itu kan ada logo yang kira-kira biar menunjukkan bahwa itu ya istilah kita gitu, lebih keren kan. Nah ini bisa mainnya di transparansi ini gitu. Oke, udah paham ya. Nah terus berikutnya di rotasi. Nah rotasi ini ya kalau kita mau bikin tulisannya mau miring, mau ibaratnya naik turun segala macam, kita tinggal geser-geser aja tuh, sesuka-suka kita. Oke. Terus untuk spacing ini untuk spasi per hurufnya ini kita juga bisa mau bikinnya agak jauhan gitu ya. Jadi ada kan kadang-kadang pakai space yang ada di keyword ya, cuman kalau di sini kita bisa mainkan langsung dari sini gitu. Jadi hari gini kalau ada yang gampang, kenapa bisa cari yang sulit gitu ya. Oke, terus move. Ini untuk geser kanan kiri. Jadi kalau yang sudah biasa kan kita tinggal tempel aja geser kanan kiri ya. Tapi kadang-kadang kalau jari kita jempol semua itu ya kita bisa pakai bantuan inilah. Geser nih. Jadi ini lebih gesernya juga pelan-pelan. Gitu ya. Nah, ini fungsinya buat itu. Nah, terus untuk ini spacing move ini juga ketika diklik ini bisa untuk memilih apakah ini akan ditaruh di tengah atau di mana gitu ya. Oke. Jadi udah. Mana lagi? Move sudah. Nah, more ini ada efek ini kalau yang ada A besar dan A kecil ini kita misalnya mau pakai tulisan-tulisan yang istilahnya sudah terformat gitu ya. Contoh misalnya ini ada yang A sini. Nah, tulisannya jadi build-nya jadi begitu. Misalnya yang model ini teks jadinya begitu. Jadi ini yang penting ada itu ya, kita optimalkan misalnya pakai yang pokoknya yang masih jangan ada tulisan pro-nya ya teman-teman ya gitu. Jadi silahkan pilih, atau misalnya perspektif ini misalnya tulisannya mau dimiringkan kanan atau kiri, tinggal geser-geser aja gitu ya. Oke. Terus misalnya gradient itu untuk warnanya, kalau tadi kan satu warna ya, ini kita bisa pilih warnanya jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Stroke ini untuk bikin bayangan di tulisannya. Tuh. Jadi biar lebih tegas, karena kan misalnya kan
backgroundnya putih, terus kita tulisannya putih juga, tapi biar tetap kebaca kita kasih stroke di pinggir-pinggiran tulisannya hitam gitu, jadi tetap akan kebaca. Nah terus ada tekstur ini tulisannya pingin dibikin tekstur, jadi contoh misalnya ini yang merah nih, jadi tulisannya ya kayak semacam batik-batik gitu ya. Nah terus ada shadow ini untuk juga bayangan, tapi dia kalau tadi kan lebih ke bukan bayangan kalau stroke ya. Kalau stroke itu dia garis pinggir dari tulisan, tapi kalau untuk shadow ini dia bayangan. Nah ini bisa tinggal teman-teman atur mau bayangannya kanan kiri atas bawah gitu ya, tinggal atur sesuka teman-teman, jadi seolah-olah tulisannya kan jadi seolah-olah 3G gitu ya. Terus ada lagi flip ini untuk membolak-balik posisi gitu ya, jadi misalnya mau dibolak-balik misalnya kayak gambar gitu ya, mau tadinya posisinya dia ambil sebelah kanan, kita mau ambil sebelah kiri, itu bisa. Oke, menu-menu sudah kita kupas satu-satu. Nah ini kalau bicara kita mau ngedit tulisan. Nah pertanyaannya, saya mau menambahkan tulisan, ini ada tambah teks, kita mau nambahin apa, misalnya Aswaja. Nah ini langsung ada, tinggal kita mau sesuaikan mau tulis di mana, terus nanti mau warnanya apa kita tinggal sesuaikan. Contoh misalnya di sini ya, ini berarti saya mau perkecil dulu nih biar itu ya, misalnya sini Aswaja. Oke, terus karena warnanya hitam, itunya juga hitam, biar kelihatan saya kasih struknya saya kasih warna putih aja, warna putih. Oke, tuh warna putih. Oke, di situ jadi kebaca. Terus ini udah. Nah terus misalnya saya mau nambahkan stiker. Nah stiker ini juga berfungsi juga untuk bikin logo juga teman-teman. Nah ini pilihannya banyak banget. Tuh, jadi kalau misalnya kita mau butuh yang pita-pita gitu ya, ini ada. Atau misalnya kita mau yang temanya untuk olahraga, ada. Untuk grafik gitu ya, misalnya mau buat pinggiran atau buat pemanis itu juga ada. Terus untuk yang berhubungan dengan penjualan ya, diskon, persen segala macam, ini ada. Terus juga untuk istilahnya model-modelnya bisa gitu ya, ada coret-coretan atau seolah-olah kayak bekas tinta tumpah gitu, ini juga ada. Terus ada yang lain seolah-olah nanti kesannya cahaya, kesan percikan, itu juga ada. Jadi ini komplit banget teman-teman. Nah yang berhubungan dengan bunga, tanaman juga ada. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah misalnya kita mau bikin yang berhubungan dengan bisnis, dengan grafik, ini sudah ada contoh-contohnya. Misalnya ada orang mau dimasukin atau apa gitu ya. Terus juga makanan, yang berhubungan dengan cinta, ada berhubungan dengan penjualan, berhubungan dengan Halloween dan segala macam. Jadi teman-teman bisa explore satu-satu gitu ya. Nah terus pertanyaannya, kalau seandainya saya mau ganti gambar gimana? Bisa, tinggal klik aja yang image. Tinggal gambar apa nih yang mau kita coba masukkan. Contoh saya mau masukin gambar apa ya? Nah ini saya contoh ya. Saya masukin gambar misal propolis deh. Itu ya, masukin. Nah udah muncul teman-teman. Nah ini mau ditempatkan di mana? Pertanyaannya, kan itu ada itu bisa nggak diganti? Bisa. Jadi ini kalau mau ganti, ini kan nggak bisa digeser ya, karena ini dikunci teman-teman. Yang gambar orang besinya dikunci. Untuk bisa gantinya gimana? Teman-teman, ini
teman-teman klik yang Oke, aku ulang ya. Jadi teman-teman klik yang pojok atas yang ada gambar 3 bertumpuk nih, ngikutin yang ada merah-merah ini, tuh ya. Nah itu diklik. Nah di sini ada beberapa gambar-gambar yang ada gembok-gemboknya. Nah kalau yang gambar yang tadi yang tidak bisa diklik itu pasti dia bentuk gemboknya itu kekunci. Nah tinggal diklik aja, diklik yang gemboknya biar kebuka. Nah kalau udah kebuka itu otomatis bisa diedit. Jadi kalau memang misalnya kekunci ya berarti itu dia nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diedit. Nah kalau sudah kita keluar lagi, kalau tadi kan disentuh ini kan nggak gerak ya. Yang ini kan disentuh nggak gerak. Nah setelah kita kuncinya kita pegang, nah kita buka, ini pasti disentuh ini pasti gerak. Tuh gerak teman-teman. Oke, dan ini bisa diganti. Nah, jadinya polos kan. Jadi kalau misalnya ini taruh lagi, kita ganti gambar apa, ini akan ketutup lagi karena memang ini settingannya ada yang di belakang, ada yang di depan gitu ya. Jadi makanya enaknya ini udah tinggal edit aja. Nah ini misalnya kita mau ganti, ini katakanlah ini kita buang nih, tinggal kita klik atas yang gambar sampah, hilang. Nah itu kan berarti udah kosong nih. Nah ini gambar propolisnya kita tinggal kita sesuaikan. Nah itu. Atau misalnya teman-teman ada yang gambarnya misalnya propolisnya sudah ada kayak semacam keterangan gitu ya, karena memang mau ini coba saya kebetulan ada sebentar. Nah ini saya kebetulan propolisnya sudah ada yang ada desain, ada keterangannya. Ini buat sekedar contoh teman-teman, jadi nanti produk teman-teman juga bisa dimasukkan. Nah ini sesuaikan biar pas. Oke. Nah udah keluar. Nah ini tinggal kita otomatis taruh di sini. Nah ini untuk dia posisinya jadi di belakang, berarti tadi gambar yang tadi itu kita cari posisinya yang mana. Ini yang ini kalau gambar matanya diklik, ini otomatis dia akan akan hilang. Ini kita lihat ya, ini kan gambar matanya diklik ya. Yang ini dulu, diklik dulu, kita klik lagi. Berarti bukan yang tadi, mana berarti untuk ininya gambarnya, gambar untuk backgroundnya. Sebentar teman-teman. Oh ini di atas ternyata. Jadi posisinya jadi kalau yang ini yang atas ini gambarnya diklik matanya, ini pasti kita lihat pasti hilang. Jadi kalau memang misalnya kita mau nampilin lagi, tinggal klik yang, nah karena memang dia posisinya paling atas, jadi otomatis dia paling depan. Jadi kalau memang misalnya mau ditaruh di belakang, kita harus geser teman-teman. Itu ya, geser. Kita geser karena ada beberapa gambar, jadi kalau bisa nanti kita tinggal sesuaikan gambarnya. Oke, kita balik. Ini masih seperti ini. Kita berarti harus paling bawah. Karena ini berhubung dengan layer. Nah ini kalau udah paling bawah coba. Nah ini udah di belakang. Dia sudah lari ke belakang gitu ya. Nah tinggal yang ini, kita ini nanti
posisinya biar nutupin yang putih ini kita harus setting ke sini. Nah, itu ya. Jadi udah nutupin. Jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja ininya, gambarnya. Katakanlah misalnya mau seperti ini ya. Ini contoh aja nih teman-teman nih. Nah, itu otomatis. Jadi dia akan posisi di belakang gitu ya. Nah, nanti bisa teman-teman notat. Intinya reposisi ini di sini nih, teman kuncinya. Di belakang sini. Jadi dia kalau paling atas itu dia yang paling depan. Makin bawah ini dia yang paling bawah. Itu ya, nanti teman-teman tinggal di otak-atik sendiri. Nah, itu. Nah, nanti tinggal di otak-atik aja nih diskonnya mau dikasih keterangan apa, bersegala macam. Gitu. Nah, terus misalnya teman-teman mau kasih, ini misalnya aswajanya jangan sini, nutupin nih, mau pindah di mana di sini ya boleh. Mau dipindah dimanapun boleh. Gitu ya. Pokoknya sesuka-suka teman-teman. Untuk mau ganti ininya warna di sini yang background ini yang putih ataupun yang merah atau ada yang tulisan hitam diskon 20%, open 46 6 AM segala macam mau diganti monggo. Itu tadi posisinya yang di pojok kiri atas yang ada lapis 3 itu tinggal ini. Nah, jadi kalau mau misalnya katakanlah teman-teman mau ada yang mau dihilangin nih, maksudnya mau tidak ditampilin. Contoh misalnya yang tulisan build ini bisa dihapus, diklik terus nanti ada tong sampah, bisa juga diumpetin dengan caranya tadi misalnya tulisan buildnya mana ini diklik yang gambar mata. Ini otomatis hilang teman-teman. Tuh, hilang buildnya. Gitu ya. Nah, kalau nanti sudah selesai, silakan teman-teman klik yang tanda conteng atas, itu sampingnya tong sampah, diklik, itu nanti tersave, otomatis nanti akan masuk ke galeri teman-teman. Itu paling itu aja. Mudah-mudahan bisa diterima. Jika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo saya standby. Itu ya teman-teman, silahkan dicoba. Demikian dulu untuk tutorial yang simple ini. Nanti ini baru satu materi ya. Jadi nanti kan pasti teman-teman, aduh aku belum punya logo, gimana dong cara bikinnya? Nanti kita di next pertemuan kita bikin logo. Ini masih yang paling sederhana dulu. Tapi nanti pastinya teman-teman mau dong tulisannya itu seperti kayak yang ada di Propolife itu kan, ada seperti timbul gitu ya, lebih hidup. Nanti ada aplikasi berikutnya yang akan kita ajarkan, kita sharingkan biar teman-teman juga nambah skill, bisa untuk promo produk teman-teman sendiri atau mungkin bikin profil pribadi teman-teman sendiri. Itu ya. Jadi sementara untuk yang Splendid Poster Maker sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kita tanya jawab di grup. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.